Aku kepengen cilik kampus 2 UIN Saisu di Purbalingga. Kayak apa sih Jane? Tak menganah jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, Halo Mas. nyalakan lampunya dong. J. Nah, yang wis butuh kampus UIN Saisu, kampus 2 nang Purbalingga jebule nggon-nggone ya anu sejuk, terus adem begitu ya. Dan di sini saya sudah di ruangan akademik di gedung kuliah terpadu. Saya bertamu di sini luar biasa, gedangnya ya ana, lantingnya ya ana, kacanya ya ana, jajal ora kurang-kurang kan. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya sowan ke kampus 2 UIN Saisu Purbalingga, bertemu dengan Bu Mualimah dan Pak Hobi. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Betah di Purbalingga ya? Betah banget. Apa mau balik lagi ke Purwokerto? Itu nanti dipikir. Sudah PW di sini Mas Pondel. Gimana menurut jenengan Bu keadaan kampus 2, situasinya, terus nuansanya gitu? Ya. Kalau menurut saya situasi di kampus 2 ini lebih adem, lebih sejuk, lebih tenang, dan untuk bekerja itu lebih kondusif karena kurang gangguan maksudnya. Iya, masih sepi. Iya, masih sepi ya. seperti itu. Yeah. Mbak Opi gimana? Betah di Purbalingga atau betah di Purwokerto? Kalau di sini saya betah banget. Yang pertama dekat dengan rumah. Yang kedua kan semua fasilitasnya masih baru gitu. Terus juga suasananya itu tenang gitu. Palingnya mungkin ada sedikit kekurangan ya, tapi itu nantilah mungkin dari pihak prosesnya. Kurangnya itu kurang bakul jajan, Iya. bakul jajan. Harus keluar jauh ke depan. Oke, kalau Bu Alim sama Mbak Opi di kampus 2 ini berarti bagian job desk-nya di apa nih Bu? Sebenarnya kita berlima ya Mas. Berlima. Kita di tim administrasi umum, perencanaan dan keuangan Fakultas Dakwah dan Saintek. Tapi karena memang kita kampusnya 2, kampus 1 dan kampus 2, jadi yang di sini 3 orang, saya, Bu Opi dan Mas Slamet. Kemudian yang di Purwokerto ada Bu Ida sama Bu Ismi. Jadi pecah lah, di sini ada 3, di sana ada 2 seperti itu. Kita kerjaannya itu yang ngurusi seputar pekerjaan selain akademik, kemahasiswaan dan alumni seperti itu Mas. Jadi selain urusan akademik, kemahasiswaan dan alumni itu masuk ke jobdesknya kita di tim AUPK gitu. Berarti sebenarnya ada 5 tim, kemudian menyesuaikan dengan kampus baru ini dipecah menjadi 2. Terus berarti yang biasanya sudah satu hati nih harus berbagi hati berbagi ya. hati. Demi kelancaran kampus UIN Saisu Purwokerto luar biasa sekali. Terus menanggapi perpindahan pembukaan kampus 2 di UIN Saisu di Purbalingga, pasti kan perlu pola kerja yang baru, perlu pembiasaan yang baru, apalagi satu hati dibagi menjadi 2. Menanggapi hal itu ada nggak Bu kebiasaan baru yang perlu kita bangun agar hal yang seperti ini bisa dibiasakan dan bisa tetap berjalan dengan lancar? Ya tentu saja pasti ada yang berbeda ya. Kita biasanya kumpul dalam satu ruangan, tapi ternyata harus dipecah dan dua-duanya harus berjalan. Yaitu yang pertama harus koordinasi. Nah, koordinasi ini kita yang berlima ini harus masing-masing bisa menguasai pekerjaan temannya gitu. Jadi ketika saya nggak ada di Purwokerto ya berarti harus ada yang bisa melaksanakan pekerjaan saya seperti itu. Tapi tetap kita di tim AUPK tuh memang kompak ya. Jadi kalau ada yang mau ketemu saya pas saya nggak ada di kampus 2 ya bisa ketemu dengan Bu Opi ataupun Mas Slamet. Jadi tetap kerjaan itu
tetap berjalan walaupun saya sedang di sana atau di sini. Apalagi sebagian besar pekerjaan sudah by system ya Bu ya, jadi bisa digarap oleh siapa saja dan di mana saja. Tapi apabila seandainya kita berdua dibutuhkan di Purwokerto, kita pasti akan ke sana. Jadi ya di sana iya, di sini ya. Berarti suatu saat ada yang kangen di sana, gas ke sana gitu ya. OTW. Bener ya, berarti kayak rumah tangga ya, ada yang harus bisa meng-cover gitu. Ketika istri pergi dari rumah bekerja, sing lanang bisa ngumbai, bisa ngomong bocah. Harus itu. Demi keberlangsungan. Kayak saya banget itu. Oke Bu, berarti sebagian besar pekerjaan Ibu dan Mbak Opi itu bersinggungan dengan mahasiswa enggak? Tidak sebagian besar sih, tapi ada. Kalau diibaratkan itu 30%-nya kita mengurusi mahasiswa, tapi untuk urusan keuangan seperti itu. Nah itu gimana itu seluk beluk atau biasanya berjalannya seperti apa mahasiswa kita dalam mengurus keuangan? Ya, jadi di dalam Fakultas Dakwah itu ada anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Kita kan di Fakultas Dakwah ada lembaga kemahasiswaan dari SEMA, DEMA, HMJ juga ada 3. Kemudian setelah kita pindah ke sini kan ada prodi baru ya, tambah 3 lagi itu. Kemudian ada komunitas. Jadi kita mengurusi sekitar 17 lembaga kemahasiswaan di Fakultas Dakwah, dan masing-masing itu punya anggaran kegiatan selama 1 tahun untuk dilaksanakan dalam bentuk ya program kerja mereka itu, misalnya makrab atau workshop atau sosialisasi itu ya, banyak sesuai ini mereka. Cuman kadang berjalannya waktu itu kegiatan mereka itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kadang ini kayak seperti ini di tahun ini sudah mau akhir tahun, sudah mau tutup buku, baru berbondong-bondong pada melaksanakan kegiatan. Jadi ya itu sedikit ini juga sih, sedikit mengurangi penyerapan anggaran fakultas gitu. Kemudian untuk penyusunan laporannya juga banyak sekali yang terkendala, maksudnya tidak sesuai dengan mekanisme. Kadang untuk rincian anggaran belanjanya itu nominalnya di atas standar biaya gitu. Jadi banyak juga, nanti mungkin Bu Opi bisa menambahkan ya kekurangan para mahasiswa dalam melaksanakan pencairan itu ya, apalagi ya biasanya begitu mengajukan itu kadang misalnya setelah revisi itu nggak langsung diperbaiki loh, langsung kembali gitu. Jadi kayak ditunda-tunda seperti itu, padahal kita juga kan pengennya cepat ya semuanya selesai. Berarti sebagian besar sebenarnya yang hubungannya dengan timeline gitu ya. Ada timeline pelaksanaan kegiatan dan timeline pelaporan. Kemudian tadi ada aturan-aturan yang memang sudah baku yang harus dilaksanakan, cuma beberapa mahasiswa ya seperti itu, ada yang masih saja salah. Tapi itu memang benar terkait, karena saya juga merasakan 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kayaknya kok Uin Seisu itu kalau sudah di bulan Oktober November itu ya hampir setiap minggu ada acara gitu. Kenapa nggak dari awal dipipil gitu kan? Jadi setiap bulan dalam 1 tahun itu pasti ada greng. Sekarang grengnya cuma di ending. Nah itu teman-teman organisasi, ada UKM, ada LK dan sebagainya, coba dipertimbangkan ulang deh ketika mau bikin kegiatan, kenapa nggak disebar dalam 1 tahun. Selain nanti di tahun itu akan ramai terus, tetapi itu juga nanti akan berpengaruh pada serapan anggaran di fakultas, direktorat, serapannya jadi bagus. Oke, itu terkait dengan yang riwah-riwah dengan pekerjaan-pekerjaan. Sekarang saya pengen tanya ke personal, ke Bu Mu'alimah dan Mbak Opi. Kalau pulang dari kampus atau hari libur itu di rumah apa itu? Waduh, ya otomatis sebagai seorang ibu ya, apalagi saya ibu anak 3, ngurusi pekerjaan rumah dari mulai masak, beres-beres, bersih-bersih, nyetrika. Ya kalau me time-nya apa? Me time-nya ya sambil, karena beberapa kali aku lihat di story senam dan sebagainya, sepeda. Ya walaupun kita tetap sibuk selama 5 hari kerja di kampus, tetap kita alokasikan waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ya minimal kita berguna untuk tetangga di sekitar kita itu ya. Jangan sampai kita nggak kenal sama tetangga, itu kan kita bagaimanapun juga tetap butuh lah ya
serawung dengan mereka, karena namanya juga masyarakat harus ya bersosialisasi seperti itu. Jadi saya nggak ingin tetangga saya itu nggak kenal saya itu. Berarti Bu Alim sibuk kerja, istilahnya mak ya mitamnya adalah gosip dengan tetangga. Itu ya nggak terlalu gosip banget sih. Gosip. Iya, kadang luput. Kalau Mbak Upi me time-nya setelah pulang dari kantor atau pas hari libur, me time-nya apa di rumah? Me time-nya yang jelas ya berkumpul bersama suami dan anak-anak. Kebetulan anak saya kan yang nomor 2 masih kecil, jadi saya harus mendampingi terus sampai anak saya tidur. Me time-nya paling kita jalan bareng kemana, ke tempat makan gitu. Atau hobi-hobi selain makan, nyanyi, nulis, ya sedikit buku, baca puisi. Karena tadi pagi saya dengar renang-renang Mbak Upi baca puisi. Gimana kalau sekarang dibacakan? Wah, setuju. Ya, tapi nggak begitu bagus sih ya. Ya nggak apa-apa. Ini cuma terpendam puisi remeh-temeh ya. Judulnya apa Mbak? Saya malah belum kepikiran judulnya. Intinya tuh tentang ya kita tuh semangat kerja untuk demi keluarga gitu lah. Apa punya? Saya bacakan apa? Saya nggak pernah Saya nggak bisa baca puisi. Saya juga nggak bisa baca sih. Saya biasanya baca tagihan. Tagihan Shopee ini bocornya. Ya, ini puisi sederhana dari saya. Sahaya mengayuh perahu dari dermaga ke Pulau Tidung, memikul rimbas bercaping bambu. Genggamannya hitam dan kasar, lamun kehendaknya gigih. Tak acuh bentuk-bentuk lain menggoyahkannya. Baginya tiada kemahiran selain kekuatan dari Halikul Jabar. Sampai jua ia pada tanah yang menghidupinya, kendati pun bukan miliknya. Ia terus dan terus tekun memakur bentala, hingga mentari yang terik membakar punggungnya, dan sesekali angin lestari menyejukkannya. Tunggang gunung mulai menampakkan kemewahannya. Saatnya perahu kembali dikayuh meninggalkan pulau garapannya, karena di balik dermaga, indung dan bujangnya telah menanti. Masya Allah, keren banget. Itu kelas tinggi itu loh bahasanya loh. Paham nih, terima kasih. Artinya masih belajar. Itu artinya menceritakan apa itu? Menceritakan ya tentang seorang kayak kepala rumah tangga gitu, bekerja, intinya kayak gitu, bekerja. Kerja keras lah gitu. Dia intinya bekerja itu bukan misalnya kalau kayak petani itu bukan sawah miliknya, tapi milik orang lain, kerja pada orang lain kayak gitu. Terus sudah kerja keras, terus dia pulang, ada keluarga yang menantinya di rumah kayak gitu intinya. Itu berarti supporting, supporting dari si pasangan buat ya tergantung siapa yang membacakan. Kalau Bu Alim suka bikin gitu nggak Bu? Enggak, saya enggak. Romantis dan enggak puitis. Saya hobinya ngitung uang. Uang negara dan uang orang. Lalu ada ini nggak Bu, ada apa namanya yang ingin disampaikan atau harapan khususnya karena ini kita menempati kampus baru dengan prodi baru, kemudian mahasiswa baru dengan pola kerja yang baru, ada harapan atau ada pesan yang ingin disampaikan gitu, atau ada angan-angan kayaknya kalau ini kayaknya bakal ini gitu. Oh ya, kalau dari saya ini baru 2 bulan ya kampus 2 ini kita tempati, dan tentu saja memang masih banyak kekurangan sekali di sana sini, masih banyak hal-hal yang belum termata lah istilahnya ya. Semoga dengan berjalannya waktu dan dari pihak rektorat pun jangan melupakan kami lah, intinya tetap mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan di sini, untuk penyelesaian semuanya yang belum terselesaikan gitu, kayak misalnya fasilitas-fasilitas umum untuk mahasiswa, misalnya ATM, klinik, supermarket mungkin, terus kantin itu kan belum ada nih. Kemudian itu semoga di tahun depan bisa segera terwujud agar bisa memperlancar ya pelaksanaan perkuliahan di sini gitu. Dan kami juga kalau bisa untuk tenaga kebersihan dan satpam itu diperbanyak agar bisa lebih optimal pekerjaannya seperti itu.
Kalau dari saya. Mbak Opi Sudah diwakili sama. Barangkali ada yang lain tambahan. apa ditambahi apa Apa gitu? ya? Ditambahi pohon-pohon kali ya. Pohon-pohon. Benar ya tadi ya. Terus ada ruang buat Pohon-pohon. me time sendiri gitu. Iya. Kasih Bu, kasih Bu. Tapi BTW bentar lagi mau ada itu ya Bu ya, penanaman pohon ya. Iya, katanya sih hari ini, tapi ini saya tunggu belum datang-datang nih. Mungkin besok. Dengar-dengar pohonnya tabebuya kalau Iya. nggak salah. Apa itu pohon tabebuya? Tabebuya itu yang katanya sih kayak di Jepang gitu. Korea apa Jepang ya? Korea apa Jepang gitu. Nah, yang kalau berbunga itu indah sekali gitu. Oh. Di Purwokerto juga ada. Enggak, bagusnya yang di Purbalingga. Bagus. Pokoknya bagusnya yang di Iya, bagus Purbalingga. sekali. Nanti dibikin bagus ya di sini. Dan kabarnya di event terdekat di kampus Purbalingga itu ada kabarnya ada jalan sehat ya Bu ya, dalam rangka Disnatalis itu. Iya, insya Allah tanggal 17 November ya Mas. November. Buat teman-teman warga Purbalingga dan teman-teman Purwokerto barangkali pengen main di Purbalingga, ayo bareng-bareng berbondong-bondong ke sini, kita jalan-jalan bareng, jalan sehat bareng di kampus 2 UIN Saizu di Purbalingga. Iya, banyak hadiahnya, tenang aja. Ada apa? Oh, ada motor, Ada ada mobil. kulkas, ada mobil, kayaknya belum. Ini Nanti mobil mobilan apa? tunggu sponsor. Dan buat sponsor yang pengen gabung silakan. Silakan. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Begitu, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu, Mbak? Apa ya? Atau ditutup dengan nyanyiannya dari Mbak Opi? Aduh, saya nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Sudah cukup? Tidak bisa berkata-kata? Atau ingin disampaikan dengan tari-tarian? Part 2 kali ya. Oh, Nanti iya. ada ya. Part selanjutnya. Oke, mungkin saya akan sering berkunjung di sini, jadi biar suasananya baru, nggak hanya di warung, atau mungkin nanti warungnya saya pilih di sini, tergantung Boleh. bosnya nanti ACC atau tidak. Cukup gitu Mbak. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita ngobrol ngalor ngidul, dan silakan diambil pesan-pesan baiknya tadi buat mahasiswa, tolong dipertimbangkan lagi, tolong diperbaiki. Saya ingin menyampaikan bahwa kami di layanan itu saya sempat menyampaikan akan berhasil jika dua pihak itu saling memperbaiki, baik yang dilayani maupun yang melayani. Yang dilayani harus paham bagaimana cara dia meminta untuk dilayani, dan yang melayani juga akan paham bagaimana dia akan melayani. Kalau dua pihak ini sudah saling memperbaiki diri, insya Allah pelayanan akan berjalan dengan lancar dan hasilnya akan menjadi hasil yang terbaik. Oke, hari ini saya sangat bijak ya. Mantap banget. Oke, terima kasih teman-teman dimanapun Anda berada. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.